Kota Cimahi. Kita akan mulai terlebih dahulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dari sini ada Kepala Urusan Pengembangan Program Siap Kerja Bagian Pengembangan Akademik. Kemudian ada perwakilan mitra KKN tematik, yaitu dari Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Kota Cimahi. Kemudian juga kepada seluruh mahasiswa peserta KKN tematik Sentra Kreatif Cirende yang berbahagia. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang ya teman-teman ya yang sudah berhasil melalui pendaftaran dari KKN tematik ini sendiri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembekalan KKN tematik Sentra Kreatif Cirende semester genap tahun akademik 2025-2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum nanti teman-teman mahasiswa di sini akan terjun langsung ke masyarakat, sehingga diharapkan pembekalan hari ini dapat memberikan gambaran, kemudian arahan, dan juga kesiapan yang matang untuk pelaksanaannya nanti. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Isa yang akan memandu jalannya kegiatan pembekalan hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar, efektif, dan tentunya menyenangkan gitu ya. Karena sebenarnya program KKN tematik ini itu merupakan kegiatan yang serius, tapi bukan harus tegang gitu. Oke, mungkin yang pertama di sini sebentar kepada di sini apa Bapak Teguh atau Bapak Elifas sudah hadir dari Bapak Rida? Oke, mungkin sambil kita menunggu ya dari Bapperida Kota Cimahinya, kita akan memasuki agenda pertama, yaitu ada pembekalan dari bagian pengembangan akademik gitu ya. Ini nanti mungkin apa aja nanti latar belakang, tujuan, kemudian pelaksanaannya, dan lain-lain gitu. Sebelum nanti selanjutnya akan diinformasikan pembekalan langsung dari mitra dari Bapperida Kota Cimahinya. Seperti itu. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, sudah terlihat ya? Oke. Hmm, Tapi, oh ya, oke. Sudah terlihat, Mbak. Oke. Baik, izin sebelumnya Pak Andi, mungkin di sini saya akan menyampaikan sedikit pembekalan untuk mahasiswa yang sudah mendaftar ya di KKN tematik Sentra Kreatif Cirende ini. Ya, untuk pertama latar belakangnya nih, jadi teman-teman di sini KKN Kuliah Kerja Nyata ini merupakan bagian dari program Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Nah, Cirende ini memiliki potensi besar sebagai sentra batik lokal yang mencerminkan identitas budaya dan kreativitas masyarakat. Namun ya, pengembangan batik di Cirende ini tuh masih membutuhkan penguatan dari sisi desain, kemudian branding, promosi digital, dan juga pengelolaan dari sentra kreatifnya agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mungkin di sini teman-teman ada juga yang baru baru dengar gitu ya, oh ternyata di Cirende itu punya batik ya kayak gitu. Nah mungkin di sini itulah kenapa teman-teman nanti bisa mempromosikan lebih luas kalau ternyata di Cimahi gitu ya, tepatnya di Cirende itu kita punya loh sentra batik lokalnya kayak gitu. Nah, jadi nanti dari KKN tematik ini, mahasiswa dilibatkan untuk mendampingi pelaku batik dalam pengembangan produksi kreatif, strategi pemasaran, dan juga penguatan ekosistem dari sentra batik berbasis komunitas. Waktu dan lokasinya, jadi periode pelaksananya di bulan Februari sampai Juni ya. Jadi selama 1 semester, teman-teman di sini akan berkegiatan aktif gitu. Lokasinya itu di Sentra Batik Cirende sendiri. Nah, kalau misalkan kemarin banyak yang bertanya kalau misalkan hari ini ada perkuliahan, minggu ini ada perkuliahan itu seperti apa. Nanti teman-teman bisa langsung koordinasi aja ke dosen walinya untuk mengajukan PRS sesuai dengan mata kuliah yang ada di surat rekomendasi. Kayak gitu. Kemudian ini pelaksanaan kegiatannya ya. Jadi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi ini kita nanti kesadaran diri teman-teman semua gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan nih teman-teman? Yang pertama yaitu pembuatan laporan rencana kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan. Jadi nanti teman-teman akan diinputkan di SIMKA ya.
Nah, nanti di Simka itu teman-teman bisa langsung mengisi logbook mingguan dan juga bulanan gitu. Jadi teman-teman harus harus mengerjakan itu gitu ya agar nanti dapat dikonversi SKS-nya gitu. Kemudian yang kedua itu ada pengarahan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan KKN. Jadi misal walaupun teman-teman berkegiatannya jauh gitu ya, tapi nanti kami dari bagian pengembangan akademik gitu ya, dan juga dari Bapperida Kota Cimahi itu tetap akan melakukan pengawasan. Jadi nanti kita akan lakukan pengantaran, kemudian kita ada monitoring dan evaluasi, dan terakhir nanti kami melakukan penutupan gitu ya untuk proses kegiatan KKN tematik Cirende ini. Yang ketiga, ini tentunya ya diwajibkan teman-teman semua untuk menjaga nama baik. Nama baik siapa? Nama baik diri sendiri tentunya, kemudian nama baik universitas dan juga nama baik keluarga gitu. Kenapa? Karena kan teman-teman di sini mungkin ada yang dari luar kota Bandung mungkin gitu ya atau dari Jawa Barat gitu. Nah, teman-teman di sini kan kita masuk ke wilayah baru gitu ya yang belum kita datangi gitu atau mungkin yang akan kita tempatkan nih selama 1 semester. Jadi di sini teman-teman dimohon untuk sangat-sangat menjaga nih nama baik teman-teman sendiri khususnya gitu ya. Dan kita nggak mau ya nanti teman-teman selesai kegiatan ini atau keluar dari Cirende ini teman-teman jadi jelek nama baiknya. Nah, jadi jangan kayak gitu. Tuh. Kemudian yang keempat, mengikuti semua kegiatan atau prosesi. Salah satunya ini yaitu pembekalan gitu ya. Jadi nanti juga kegiatan seperti pembukaan gitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan proker yang nanti teman-teman akan laksanakan. Kemudian juga ada monitoring dan evaluasi. Nah, jadi teman-teman diwajibkan untuk selalu hadir dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang kelima, ini ada tetap di lokasi selama kegiatan. Nah, jadi selama 1 semester ini nanti teman-teman diharapkan ya, walaupun mungkin itu masih berada di sekitaran Bandung gitu ya, diharapkan kalau misalkan bisa teman-teman jangan sering bolak-balik gitu. Mungkin kalau misalkan ada acara atau misalkan ada bimbingan gitu, itu diperbolehkan. Tapi dengan syarat teman-teman harus tetap izin. Nanti tetap izin ya di grup kalau misalkan ada kegiatan yang harus dilaksanakan di kampus gitu. Jadi perlu waktu untuk ke kampus dulu gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang keenam itu jaga kelengkapan dan keutuhan atribut. Nanti teman-teman kan diharapkannya saat datang itu kalian menggunakan alma mater Telkom University nih ya. Nah, jadi jangan sampai nanti kelengkapan-kelengkapan itu jadi mungkin ada yang hilang atau misalkan ada ada yang rusak atau bagaimana kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini yaitu menjaga seluruh barang universitas dan pribadi. Ya, jadi seluruh barang universitas ini apa? Misal nih teman-teman butuh proyektor atau misalkan butuh sesuatu gitu ya yang diperlukan gitu ya. Nanti dari BPA akan mengusahakan dan akan meminjamkannya. Nah, jadi itu mohon untuk dijaga gitu. Jadi jangan sampai saat kami memberikan ke teman-teman gitu ya nanti barang tersebut entah itu rusak atau hilang atau ada problem gitu. Dan juga yang tentunya itu barang pribadi karena kan nanti teman-teman akan berangkat kemudian akan membawa barang-barang yang diperlukan itu juga tolong untuk dijaga gitu. Itu ya yang harus dilaksanakan. Kemudian down-nya nih, apa sih yang nggak boleh ya dilakukan di sana? Yang pertama sudah pasti untuk pencemaran nama baik. Entah itu pencemaran nama baik teman-teman sendiri, personal, ataupun pencemaran nama baik universitas gitu ya. Kemudian yang kedua, berpolitik, mohon maaf ini ada typo ya, berpolitik praktis, unjuk rasa, campur tangan pilkada atau pilkades. Jadi nanti teman-teman di sana dimohon untuk tidak terlalu apa ya ikut campur gitu ya dalam hal-hal tersebut gitu karena kan di sini teman-teman orang baru di sana gitu ya dan juga tentunya belum tahu nih di sana seperti apa kayak gitu kan jadi dimohon untuk kita tetap menunjukkan sikap netral kayak gitu. Kemudian yang ketiga perbuatan melanggar hukum atau norma kesusilaan. Nah, di sini yang pasti teman-teman harusnya sudah dewasa gitu ya, sudah mahasiswa, sudah tahu yang mana yang baik dan benar gitu. Jadi nanti teman-teman di sana dimohon untuk tetap menjaga etikanya juga gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman keluar dari berhentinya selesainya kegiatan KKN tematik ini jadi memberikan nama yang buruk gitu untuk teman-teman pribadi maupun universitas. Kemudian yang keempat, menggunakan wewenang di luar status mahasiswa KKN. Jadi misalkan teman-teman di sini ada yang
BEM gitu atau misalkan Kahim gitu ya. Nanti jangan sampai teman-teman di sana menggunakan wewenang itu gitu ya. Karena teman-teman di sana statusnya adalah mahasiswa KKN tematik gitu. Kemudian yang kelima, memasukkan stempel atau tanda tangan. Ini entah itu baik di universitas ataupun di desa atau kota Cimahi tersebut. Seperti apa? Misalkan kalian bimbingan nih, harus bimbingannya itu harus ada tanda tangan kan dan juga ada stempel. Nanti jangan sampai teman-teman karena susah ya dapat tanda tangan dari dosen wali atau misalkan dari kaprodi atau dari pihak desa. Jadi teman-teman ya udahlah palsuin aja tanda tangan yang kemarin. Nah, itu harapannya jangan seperti itu gitu ya nanti karena pasti itu akan disangsi tegas gitu mungkin. Nah, kemudian ini ada etika pergaulan. Jadi ya teman-teman di sini seperti yang sudah tadi saya informasikan, di sini kan teman-teman sudah dewasa dan juga sudah mahasiswa, pastinya juga sudah tahu yang mana yang baik dan benar gitu ya, mana pergaulan yang baik dan mana yang benar. Jadi di sana nanti dimohon untuk tetap menjaga sopan santun gitu ya, yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar warga dan di masyarakat setempat. Karena bisa aja mungkin kebiasaan kita di kampus atau kebiasaan kita di daerah asal itu berbeda dengan kebiasaan yang ada di tempat yang akan kita tinggali ini. Jadi harapannya nanti teman-teman di sana tetap bisa menjaga sopan santun, kemudian juga menyesuaikan lah kayak gitu ya, menyesuaikan dengan adat dan adab yang ada di sana kayak gitu. Nih, ini contoh pergaulan atau etika mahasiswa. Yang pertama, tidak merokok di rumah yang pemiliknya tidak merokok. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman ada yang merokok, nggak apa-apa, tapi nanti jangan saat pelaksanaan kegiatannya, misalkan ada proker, terus teman-teman di situ merokok, nah itu diharapkannya tidak seperti itu. Kemudian nanti kan teman-teman akan diberi tempat tinggal, kalau misalkan ternyata pemiliknya itu tidak merokok, alangkah baiknya teman-teman tidak merokok di tempat itu untuk menghargai pemiliknya tersebut. Kemudian yang kedua, berbicara tidak tergesa-gesa dan saat berbicara teman-teman tidak meletakkan tangan di pinggang seolah menantang. Paham kan ya? Jadi nanti misalkan teman-teman jangan kayak oh gitu, nah gitu. Jangan itu nanti jadinya kayak sikap ampuh gitu ya atau menantang. Nah, itu dikurang-kurangin gitu. Kemudian yang ketiga mungkin untuk yang cewek-cewek gitu ya untuk kamu perempuan karena ini daerah pedesaan jadi em, dilarang untuk memakai rok mini gitu atau mungkin pakaian-pakaian yang eh, kurang pantas lah gitu ya. Kalau misalkan memang mau keluar beli sayur atau belanja gitu ya, mau pakai baju tidur itu nggak apa-apa, tapi kembali lagi pakaiannya disesuaikan gitu. Kemudian yang keempat, hindari jam karet atau molor. Nah, ini seperti misalkan nanti teman-teman melaksanakan proker. Kegiatannya itu jam 10. Nah, nanti pastikan teman-teman sudah hadir sebelum jam 10 itu agar langsung mulai gitu nanti saat jam 10-nya itu gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, menyapa seyogyanya dengan menyebut panggilan keluarga seperti Pak, Bu, Mas, Mbak, Kang, Teh, dan lain-lain. Jadi, ya bagaimana kita menghormati orang-orang di sekitar lah ya gitu. Yang keenam, sudah pasti membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan nanti di sana ya. Kemudian yang ketujuh, meski mahasiswa membawa banyak ilmu dan juga pendanaan, teman-teman di sana mohon untuk tetap rendah hati dan sopan santun. Jangan merasa karena teman-teman di sini mahasiswa atau university gitu ya, atau misalkan di sini teman-teman yang cukup berada gitu ya dari segi materi, nanti mohon teman-teman di sana tetap rendah hati, jangan sombong gitu ya. Jadi tetap bergaul dengan warga-warga sekitar. Kemudian yang kedelapan, jika membeli makanan dari luar tempat tinggal, usahakan sesekali teman-teman di sini juga membawakan untuk tuan rumah sebagai bentuk rasa berbagi. Jadi misalkan nih kalian ke Bandung, terus kayak, kita beli ini yuk tiramisu susu gitu ya. Nah, kalau bisa nih teman-teman jangan untuk dimakan sendiri, apalagi di depan tuan rumahnya gitu ya. Kalau bisa bawalah juga gitu ya untuk si tuan rumahnya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa makan bersama, kan lebih kekeluargaan gitu ya. Gitu. Mungkin itu dulu ya dari kami dari bagian pengembangan akademik untuk em, kegiatan yang KKN tematik Sentra Kreatif Cirende ini. Oke, di sini mungkin dari Baperida Kota Cimahi sudah hadir. Em, Pak Teguh mungkin atau Pak Elifas di sini atau ada perwakilannya. Selamat datang Bapak, Ibu.
Oke, sambil menunggu ya, mungkin masih ada kegiatan. Mungkin teman-teman di sini kita boleh perkenalan dulu ya. Jadi kan di sini ada dari dari berbeda program studi ya. Nah, nanti teman-teman bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Jadi nanti teman-teman tahu teman kelompoknya siapa, jadi bisa lebih akrab gitu. Oke, mungkin boleh dari siapa nih? Dari Reza boleh ya, Reza ya. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Reza. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Reza Adnan dari jurusan DKV. Oke, berarti berarti dipanggilnya Reza ya. Iya, Semester berapa? semester 6. Oke, terima kasih Reza. Hmm. Kemudian dari Taufik, boleh? Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Akbar, bisa dipanggil Akbar. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Oke, semesternya sama berarti ya? Sama. Oke, terima kasih Akbar. Kemudian ini Vina Septiana, boleh? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Septiana dari jurusan Desain Produk, sama juga semester 6. Oke, baik. Terima kasih Vina. Kemudian Nur Mahmuda. Izin Kak, saya satu divisi sama Vina. Ya, boleh, nggak Sebelumnya apa-apa. perkenalkan nama saya Nur Mahmuda dari jurusan D3 Sistem Informasi semester 6. Oke, baik. Dipanggilnya siapa? Nur. Nur. Oke, baik. Ya. Terima kasih ya. Oh, baik. Mungkin di sini kita sambil menunggu ya dari Bapelitbangda Kota Cimahinya gitu ya dan Bapperida Kota Cimahi. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Nggak ada ya? Tadi udah jelas berarti ya? Udah, oke. Mungkin Terima kasih, kita Kak. tunggu. Oke, kita tunggu sebentar dulu ya dari Bapak Rida Kota Cimahinya nih. Untuk gaji nanti dari Bapak Ridanya ini akan menjelaskan nanti teman-teman di sana itu melaksanakan apa aja gitu ya, prokernya apa, tujuan dan maksud dari kegiatannya yang diharapkan dari Bapak Rida Kota Cimahinya itu seperti apa, kayak gitu. Mungkin mohon menunggu ya teman-teman ya, kita tunggu dulu sebentar. Ya mungkin sambil menunggu juga ya Mbak Isa ya. Untuk teman-teman ini semuanya udah registrasi untuk MK-nya? Atau masih kemarin masih registrasi yang reguler? Saya masih registrasi matkul reguler, Pak. Reguler ya. Berarti nanti untuk segera ya ke matkul yang mungkin nanti akan dikonversikannya gitu ya. Baik, Pak.
mungkin untuk perwakilan dari Bapak Rida, mangga dipersilahkan jika sudah eh, bisa untuk pemaparan pembekalannya. Mungkin dari Pak Elifas atau mungkin dari Pak Teguh dipersilahkan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kan kita tuh eh, harus ada laporan ke Prodi juga kan. Nah, Mm-mm. kebetulan di dalam untuk laporan ke Prodinya tuh harus ada unggahan surat keterangan atau diterimanya di KKN tersebut. Nah, kira-kira dari pihak BPA bakal ngasih surat atau enggak ya, Pak? Makasih. Oh Oke. ya, Oke, makasih Akbar. Nanti untuk suratnya akan dikirim di grup ya. Nanti juga akan diberikan SK gitu ya dari SK Wakil Rektor Akademik. Nanti akan diinformasikan juga ke program studi. Tapi paling nanti yang lebih dulu gitu ya. Nanti surat penerimaannya insya Allah hari ini nanti akan dikirimkan di grup. Oke, gitu paling. Baik, terima kasih. Sama-sama. oke, teman-teman ditunggu sebentar ya. Oh iya, mungkin tambahan nih teman-teman, kalau misalkan nanti ada teman kalian gitu ya, atau misalkan entah itu segeng, sekelas gitu, atau teman kosan yang masih mau ikut nih ya, boleh boleh nih kita masih buka kesempatan sampai minggu ini ya, sampai sebelum masa PRS-nya habis. Jadi kalau misalkan ternyata ada teman-temannya yang masih mau ikut gitu ya, diajak join, boleh nanti infoin aja ke kami gitu. Oke, di sini sudah ada Bapak Elifas ya dari Bapelitbangda Kota Cimahi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Isa, makasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir dan juga rekan-rekan tim dari Bapelitda Kota Cimahi dan Baperida Kota Cimahi. Mungkin terlewat Pak ya, kita akan mulai perkenalan diri terlebih dahulu ya Pak untuk mahasiswa-mahasiswanya gitu ya, agar Bapak bisa tahu nih gambaran mahasiswanya yang mendaftar begitu. Oke ya teman-teman, kita mulai perkenalan lagi ya. Jadi nanti teman-teman bisa perkenalan diri terlebih dahulu seperti yang tadi. Oke, kita mulai dari Reza lagi ya. Boleh silakan Reza. Baik, Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Adnan Fadila, biasa dipanggil Reza, dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 2023. Ya, Pak. baik. Terima kasih Reza. Boleh dari Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Akbar, bisa dipanggil Akbar. Saya dari jurusan Desain Komunikasi Visual Angkatan 2023. Terima kasih. Selanjutnya dari Vina. Sebenarnya perkenalkan nama saya Vina Septiana dari Prodi Desain Produk Angkatan 2023. Oke, baik. Selanjutnya dari Nur Mahmuda.
Perkenalkan semua, nama saya Nur Mahmuda dari jurusan D3 Sistem Informasi Angkatan 2023. Oke, baik. Terima kasih. Nah, Bapak Elifas, mungkin kami informasikan untuk mahasiswa yang, mohon maaf, yang akan melaksanakan kegiatan KKN tematik di Cirende ini ada 4 orang ya Pak. Jadi ada 2 dari jurusan Desain Komunikasi Visual S1, kemudian ada S1 Desain Produk, dan tadi dari D3, mohon maaf, Sistem Informasi ya? Iya, Ya, iya Kak. dari D3 Sistem Informasi. Seperti itu Bapak Elifas. Mungkin dari Bapak dan tim gitu ya, boleh disampaikan untuk pembekalan mahasiswa nanti di lapangannya seperti apa, kemudian harapan dari proker yang dijalankan nantinya seperti apa. Dipersilakan, Pak. Oh, baik. Boleh teman-teman diinformasikan sekalian ya asal daerahnya di mana nih, gitu. Mungkin dari Reza, lanjut ke Akbar dan Vina, kemudian Nur ya, seperti tadi aja langsung. Sebelumnya, asal daerah saya dari kota Depok. Baik, asal kota saya dari kota Subang. Boleh langsung Vina dan Nur. Eh, asal kota saya dari Sukabumi. Saya dari Magetan, Jawa Timur. Oke, baik begitu Pak Elifas, dan mungkin informasi juga Pak Elifas sesuai dengan yang sebelumnya koordinasi di pertemuan yang sebelumnya untuk yang di Cirende ini nanti mahasiswanya akan menginap ya selama 1 semester di sana begitu Pak. Baik, makasih Bu Isa, Pak Andi, dan teman-teman semuanya. Jadi rencananya akan live in di Cirende gitu. Ya, betul Pak. Oke. Sebelumnya adik-adik apakah sudah melakukan browsing atau pengenalan, mencoba mengenali komunitas Cirende ini belum? Mungkin Reza, Taufik, Pina, dan yang lainnya. Kalau buat saya hanya sekedar cuman mendengar tempatnya aja gitu, belum lebih mengenal lebih jauh tentang Cirende. Yang lainnya, Betul Pak, kurang lebih sama seperti Taufik. oke, jadi belum secara umum mungkin belum terlalu dalam begitu ya mempelajari kampung adat Cirende ini karena kebanyakan tadi bukan dari wilayah Cimahi ataupun bukan wilayah Bandung. Ada yang dari Subang atau Sumedang, Sukabumi, bahkan tadi dari Jawa Timur ya. Oke, jadi terima kasih Pak Andi dan Bu Isa dan teman-teman yang lainnya. Perkenalkan, saya Elifas, saat ini adalah Kabid atau Kepala Bidang RIDA atau Bidang Riset dan Inovasi Daerah. Kebetulan cukup lama kami membina kampung adat Cirende ini. Nah, mungkin karena adik-adik sudah mendengar kalimat kata ataupun kata kampung adat, maka komunitas yang akan adik-adik datangi dan live in atau tinggal selama KKN ini tentunya bukan komunitas umum begitu ya, atau bukan komunitas masyarakat seperti biasanya, bukan juga wilayah perkampungan yang sama lah dengan kampung-kampung yang lainnya. Kami sampaikan bahwa di sana ini adalah masyarakat kampung adat yang sebetulnya di dalamnya membaur ada 2 komunitas besar. Jadi kalau batas wilayahnya tidak terlalu jelas, hanya memang mereka berasal dari tali perikatan persaudaraan yang erat. Nah, di sana nanti akan ada masyarakat adat yang mohon izin, ini maaf, sistem kepercayaannya berbeda dengan kebanyakan mayoritas di Indonesia. Jadi mereka punya sistem kepercayaan tradisional sendiri yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Kalau Reza, Taufik, sama kita di Vina mungkin ya hafal gitu ya. Jadi Sunda Buhun ini yang tadi dari Sukabumi. Jadi apalagi yang dari Sukabumi itu mirip kayak di ini loh, kayak di Kampung Ciptagelar.
Yang Sukabumi pernah dengar yang Kampung Cipta Gelar? Pernah, Pak. Iya, pernah main ke sana. Vina pernah main ke sana. Untuk mainnya belum pernah sih, Pak. Baru mendengar saja. Mungkin tahu Cipta Gelar atau Cipta Resmi ya. Nah, mirip seperti itu. Atau mungkin secara umumnya seperti masyarakat adat Baduy. Tapi bajunya tidak seperti orang Baduy. Kalau orang Baduy kan hitam-hitam buat laki-laki, terus perempuan hitam biru ya, sarungnya biasa warna biru. Nah, kalau di sana enggak, kayak kita semua bajunya beragam, berwarna-warni, tapi ada punya sistem tradisi sendiri. Nah, mereka itu punya kebiasaan unik, diantaranya tidak memakan nasi, jadi tidak makan beras adik-adik. Mereka memakan singkong yang sudah diolah, sehingga kemudian rasanya mirip-mirip lah kayak nasi, tapi mungkin agak keras. Ya, kalau dibayangkan jadi kayak gimana ya, kayak nasi goreng lah. Kalau dibikin nasi goreng kayak nasi goreng. Tapi kalau dibikin produk yang lain nanti jadi lain lagi rasanya. Jadi mereka karena masyarakat adat menjaga tradisi makan beras ini. Nah, nanti kalau adik-adik memang akan menginap di sana, ya disarankan tinggal dengan salah satu atau salah dua dari masyarakat adat di sana. Ini mohon izin Bu Isa dan Pak Andi, apakah sudah dikontak Cirendonya belum ya? Sudah pernah ada kontak belum dengan mereka? Sampai saat ini belum sih, Pak. Oke, belum ya. Jadi mungkin nanti kami akan berikan rekomendasi kontak person untuk di Cirende, terutama untuk mengatur tadi homestay-nya. Oh. Ya. Nah, karena ini masyarakat adat yang sebetulnya tidak terlalu tertutup seperti di Baduy, jadi pariwisata sudah sangat berkembang di sana. Sudah banyak turis dalam dan luar negeri, dan juga mahasiswa yang melakukan penelitian dan pengabdian di sana. Jadi Cirende tidak terlalu gagap lah gitu ya, ataupun tidak terlalu aneh atau kewalahan kalau harus berhadapan dengan para peneliti, termasuk juga mahasiswa maupun turis-turis asing. Nah, yang menarik adalah nanti di sana ada banyak produk-produk UKM yang diolah dari basisnya singkong beracun. Terus ada aktivitas pariwisata, ada seni, ada musik, ada pertunjukan, bahkan ada trekking ke hutan, bisa camping juga di hutan adatnya dengan beberapa ketentuan adat. Terus juga di media sosial kita cukup banyak. Nah, kalau saran saya Pak Andi dan Bu Isa mungkin dibikin grup WhatsApp kecil ya, KKN Cirende misalnya. Saya tahu banyak kali kita ini punya WhatsApp group, tapi nggak apa-apa supaya komunikasi kita lancar. Jadi dari Telkom nanti ada juga kami, kemudian nanti di grup itu juga ada perwakilan dari pengurus adat kampung adat Cirendenya. Nanti kita semua bisa komunikasi di grup WhatsApp itu. Karena ini waktunya kan cukup lama, 1 semester, jadi adik-adik akan live in. Nah, karena live in, banyak hal-hal yang mungkin kalau tinggal, namanya juga tinggal gitu ya, banyak hal-hal yang perlu nanti dipelajari lebih dalam soal aturan adat. Tapi nggak ketat-ketat banget sih sebetulnya. Mereka nggak mengharuskan kita kaku gitu ya, menghadapi adat mereka karena mereka sadar kita dari luar gitu. Tapi kan biar lebih enak, maka kita menghargai atau mengikuti aturan adat di sana gitu. Nah, terus kemudian selain ada produk-produk UKM, ada seni pertunjukan, mungkin adik-adik kebayang seperti Kampung Ujo, tahu nggak Kampung Ujo? Nah, kalau momen-momen tertentu ada pertunjukan seperti itu, tapi belum masif, ya. Tapi nanti ada pertunjukan-pertunjukan, kalau kebetulan banyak tamu. Nah, kebetulan biasanya kalau bulan puasa gini nggak terlalu banyak, tapi setiap 2 hari sekali biasanya suka ada tamu besar. Nah, memang yang perlu dibantu adalah yang pertama berkaitan dengan desain grafis itu adik-adik jurusan desain grafis sangat baik ya, atau desain komunikasi visual, terutama mungkin juga untuk yang kemasan. Nah, kemasan produk di Cirende mungkin bisa dilihat sama adik-adik apakah itu cukup baik atau perlu ditingkatkan. Kemudian juga media sosialnya, websitenya, dan kebetulan juga di sana kayaknya yang kurang berjalan optimal itu adalah
media sosial dan website. Karena ya kebanyakan gitu kontak tamunya itu berdasarkan personal. Jadi langsung kepada pengurus-pengurus adat. Nah, nanti adik-adik saya titip Pak Elifas, maaf suaranya hilang, Pak. Sepertinya Pak Elifas ada gangguan jaringan mungkin, Pak. maaf kepental ya. Jadi saya sarankan jangan pernah bicara soal tiket ya. Terus kemudian mohon izin juga bisa mempertanyakan sistem ajarannya atau sistem kepercayaannya, tapi kita membatasi diri karena memang apa ya, pada tahap awal ini perlu pengenalan yang lebih smooth dulu begitu untuk kemudian paham ajaran agama ataupun kepercayaan. Punten, Pak Elifas masih ke mute. Oke, jangan menyinggung soal tiketing ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, buat yang laki-laki ini karena tadi ada adik saya yang dari Vina ya, Vina dari Sukabumi bukan? Orang Sunda. Iya, Pak, betul. Oke, jadi kalau mau bertanya bisa dibantu sama Vina, ini bisa nerjemahin, tapi sebetulnya mereka bisa bahasa Indonesia dengan baik ya. Nah, nanti yang kendala itu adalah sebentar. Punten, nanti ada ruang-ruang kalau misalnya adik-adik tinggal di salah satu rumah adat, ada ruangan yang nggak boleh dimasukin sama laki-laki ya. Itu namanya goa. Mungkin kalau Vina pernah dengar ya, goa atau pandaringan. Vina pernah dengar nggak? Belum pernah sih, Pak. Belum pernah dengar. Itu jadi ada ruangan tempat penyimpanan beras ataupun apa ya persiapan makanan mereka. Nah, itu tidak boleh sembarangan dimasuki oleh laki-laki. Jadi hati-hati kalau ke belakang rumah, ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, nanti ada hutan adat. Kalau adik-adik misalnya melakukan trekking atau diajak jalan-jalan gitu ke hutan adat, itu nggak boleh pakai sendal, adik-adik. Ya, tidak boleh pakai sendal. Jadi harus bertelanjang kaki, ya. Kemudian juga aturan adat yang lainnya, diantaranya adalah ada lokasi-lokasi tertentu yang tidak boleh dimasuki perempuan ketika sedang datang menstruasi, ya. Kemudian yang keempat itu tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah tertentu dengan pakaian yang berwarna merah, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi memang agak unik ya adik-adik ini karena bukan kampung biasa, tapi kampung adat yang anehnya berada di kota ini atau ada di tengah kota. Kemudian kalau soal makanan, memang baiknya adik-adik bisa menikmati makanan yang dihasilkan di sana ya dengan makan rasi tadi dari singkong tadi.
Kayak tuwel tahu nggak yang dari Jogja itu apa ya? Sleman. Mbak yang dari Jawa Timur tahu yang dari Sleman nggak? Kalau orang sana makannya apa? Bukan Tiwul, getuk, Pak. nasi getuk. Tiwul. Nah, ya. Jadi mereka makannya seperti itu. Tapi mereka juga memperbolehkan kalau misalnya tamu makan nasi, ya. Jadi adik-adik ini bukan soal maaf gitu ya, seperti ajaran adik-adik yang Muslim, ini bukan soal haram atau halal, bukan seperti itu, tapi ini soal menjaga tradisi. Ya. Tapi karena tradisinya sudah cukup lama dilakukan, bagi mereka ya ada ataupun banyak di antara mereka yang nggak pernah sama sekali makan nasi gitu. Jadi di rumah itu bisa saja disiapin nasi, bisa juga nggak disiapin nasi. Nah kalau adik-adik menghadapi ini jangan kaget gitu ya. Duh kok nggak ada nasi gitu. Nanti kan kalau kita harus nasi terus makan kan, di sana nggak ada nasi, nanti malah jadi apa sedih gitu ya. Nah ini tolong dipersiapkan diri kalau misalnya tiba-tiba hal itu terjadi dan tidak ada nasi misalnya di rumah. Tapi makan nasi yang tadi itu cukup enak kok. Ya cukup baik dan pernah dilakukan riset, sehat, menyehatkan, dan bahkan nanti adik-adik kalau ke sana nggak ada orang, kita lihat orang gemuk nggak ada yang obesitas di sana. Karena memang makanan mereka bergizi baik. Terus kemudian soal kondisi halal dengan haram, biasanya mereka sudah ngambilnya dari pasar. Ya, kalau dari pasar berarti biasanya halal. Ya, jadi jangan khawatir biasanya. Nah, kalau adik-adik nanti akan menginap atau live in, nanti mungkin akan kami rekomendasikan ke salah satu atau dua warga yang sudah biasa menerima mahasiswa live in. Jadi bukan hanya pertama adik-adik yang live in seperti ini, bahkan mahasiswa dari luar negeri juga udah banyak yang tinggal bersama mereka dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Ya, jadi mereka nggak kaget ataupun nggak akan kikuk menghadapi mahasiswa yang akan melakukan KKN tinggal bersama mereka. Masyarakatnya sangat ramah dan sebetulnya tidak ada sanksi sosial yang keras, tidak ada, karena mereka sadar bahwa kita bukan dari masyarakat adat mereka. Ya, cuman biar tidak terjadi kekikukan, kita kan sebaiknya menyesuaikan diri ya dengan kondisi di sana. Kemudian untuk tempat sholat dan masjid ada, tapi agak jauh. Musola mungkin yang dekat ada, ya. Musola itu ada, masjid ya harus jalan sekitar 10 menitan lah kalau dari pusat adatnya. Ya. Kalau kondisi air baik, menurut saya udaranya juga sangat bersih karena memang dilindungi sama hutan adat. Mungkin itu aja sih Bapak Ibu dosen yang bisa kami sampaikan. Nah, mangga nanti untuk hal apa yang akan diriset disesuaikan dengan pengenalan lapangan dulu, dan nanti akan kami coba komunikasikan kepada bisa Kang Yana atau Kang Tri ataupun Kang Jajat untuk nanti adik-adik akan tinggal di mana begitu dibantu difasilitasi sama mereka. Ya, jadi ini rencananya 1 semester ya, Bu Pandi ya ini ya. Ya, betul, Pak. Ya, cukup lama juga 1 semester ya. Tapi saya kira pengalaman yang baik, menarik kalau adik-adik bisa banyak belajar banyak hal dari kampung adat ini. Jadi secara umum kampung adat ini terdiri dari 77 warga adat, tapi di luar kampung adat itu banyak masyarakat muslimnya. Ya, jadi satu RW atau satu RW yaitu RW 10 itu memang kebanyakan warga adat. Nah, di luar RW itu ada banyak juga masyarakat muslimnya, bahkan lebih banyak, karena sebetulnya yang kampung adat ini minoritas, tapi yang menariknya adalah baik yang adat maupun non-adat itu masih saudaraan. Biasalah kalau di kampung kan kayak begitu ya, kawin campur, kawin dengan orang luar, dan seterusnya. Ya kalau Vina tadi yang dari Sukabumi, kira-kira seperti cipta gelar ataupun cipta resmi di Kabupaten Sukabumi, kalau nggak salah itu, ya bukan di kota Sukabumi, tapi mungkin pernah dengar lah. Nah, nanti kalau kebanyakan ini karena dari Jawa Barat, saya kira Reza dengan
Taufik nggak masalah dengan bahasa Sunda ya, kecuali mungkin tadi adik kami yang dari Jawa Timur. Mungkin itu Pak Andi ya dapat kami sampaikan. Makasih, nuhun. Ya, matur nuwun Pak Rifas. Mungkin nanti dari kami kita nunggu untuk itu ya, Pak ya, apa kontak dari pengurus kampung adatnya mungkin Pak ya. Ya. Kemudian juga mungkin untuk teman-teman juga sebaiknya bertanya terlebih dahulu. Jadi jangan sampai apa ya punya inisiatif yang sangat tinggi gitu ya. Jadi apa-apa sebaiknya ditanyakan dulu, dikomunikasikan dulu kepada pengurus atau orang-orang yang nanti akan tinggal di sana gitu ya. Kemudian Pak Tapi Elifas, juga jangan jadi kaku, Pak ya, nanti nggak ya menikmati. betul betul. Ya. Nah mungkin tadi Biasa kan nggak seperti itu. ya tadi kan Pak Elifas sampaikan bahwa untuk makanan sendiri gitu ya dari singkong gitu ya. Apakah dimungkinkan mungkin Pak ya karena mungkin teman-teman ini kebiasaan makan nasi, apakah mereka boleh bawa beras gitu Pak atau tidak boleh juga? Sebetulnya ada beberapa yang sama sekali tidak makan beras. Biasanya ini yang masyarakat adat yang kuat begitu ya. Nah, tapi kami akan fasilitasi untuk dititipkan kepada warga yang sudah biasa menerima tamu penelitian seperti ini. Jadi di rumahnya biasanya dibantu disiapkan nasi gitu. Nah, apakah nanti nasinya mau masak sendiri bawa rice cooker misalnya, atau mau dibantu disiapkan sama pemilik rumah, itu nanti tinggal komunikasi saja mungkin ya. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak. Tapi kalau menurut saya Mhm. lebih baik mengurangi makan nasi, Ya, Belajar ya Pak ya. belajar ya. lebih sehat. Iya, Baik, baik biar Pak. nanti pulang dari sana jadi langsing semua. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sambil nanti kita menunggu juga ya Pak. Harapannya sih kami bisa berangkat di secepatnya gitu ya di minggu depan mungkin kalau bisa. Dan di minggu ini kami ingin mahasiswa ini sebenarnya lebih mengenal lebih dulu juga untuk kampung adat tersebut gitu. Jadi nanti mereka akan research terlebih dahulu dan juga akan membuat proker sesuai dengan yang tadi sudah Pak Elifas informasikan ya harapannya seperti apa kayak gitu. Jadi nanti mungkin untuk minggu ini sambil kami menunggu informasi lebih lanjut dari Pak Elifas gitu ya kepada Pak Andi, kami akan kerjakan itu terlebih dahulu di kampus mungkin seperti itu Pak Elifas. Ya. Bisa dilihat di media sosial ya, di YouTube itu banyak sekali, di Twitter juga banyak sekali, di website tentang Kampung Adat Cirende ini sudah sangat terkenal ya. Silakan bisa dilihat dulu informasi awal. Baik, kalau dari Pak Andi mungkin ada tambahan Pak Andi? Sudah cukup, Mbak. Oke, baik kalau dari Terutama teman-teman Mas, ya, kalau boleh tadi dibuatkan WhatsApp ya, biar komunikasi ya, kita lancar. baik Pak. Setelah ini nanti akan saya buatkan WhatsApp grup ya Pak. Baik. Siap. Oke, mungkin untuk teman-teman nih, untuk Reza, Akbar, Vina, dan Nur, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Elifas mungkin biar lebih jelas nanti di sana seperti apa? Atau Reza, boleh? Untuk data saya masih belum ada sih. Oh ya, mungkin nanti sambil kita berjalan ya. Jadi nanti sebenarnya teman-teman akan saya informasikan lagi di grup gitu ya. Dan juga nanti kita akan buatkan grup dengan Pak Elifas. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan gitu ya di tengah jalan, nanti bisa langsung koordinasi di grup gitu ya Pak Elifas ya. Itu. Jadi nanti untuk minggu pertama nanti teman-teman kita bisa ketemu dulu nih ya nanti untuk menyusun proker dan lain-lainnya seperti itu. Oke baik, Pak Elifas mungkin ada tambahan lagi sebelum kita akhiri. Reza atau siapa tadi? Suka naik gunung atau camping nggak? Reza atau Belum, Akbar? enggak terlalu sering sih, Pak. Nah, kalau suka naik gunung atau suka alam, cocok tuh di sana ya. Baik-baik Pak. Oke.
Oke, terima kasih banyak ya Pak Elifas dan Ya, juga beserta jajaran tim dari Bappelit Bangda dan juga dari Bapperida Kota Cimahi. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga saya sampaikan atas waktunya nih teman-teman mahasiswa. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan koordinasinya di grup WhatsApp ya, begitu. Terima kasih juga kepada Pak Andi selaku Kepala Urusan Pengembangan Program Siap Kerja dari Bagian Pengembangan Akademik Telkom University. Saya juga izin untuk mengakhiri ya pembekalan KKN tematik Sentra Kreatif Cirende ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung menghubungi saja. Mungkin segitu dulu ya dari kami, Pak Elifas dan juga teman-teman mahasiswa serta jajaran dari Bapelitda Bangda dan Bapperida Kota Cimahi. Izin saya tutup pembekalan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. kalau siang enggak. Nuhun. Ya, Izin terima Ya, kasih terima meninggalkan. kasih Pak. Pak Boleh Elifas. Pak, silahkan. Ya, nuhun. Sami-sami. Teman-teman juga kalau misalkan ada kegiatan lain boleh meninggalkan. Nanti kita akan koordinasi di grup ya. Oke? Oke, terima kasih Vina, Nur, Reza, Akbar. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Oke, berarti masih ini ya, masih sekitaran Sunda-Sunda ya. Oke, selanjutnya dari Rajwa, boleh Rajwa silakan. Perkenalkan, nama saya Rajwa Fatina Ardian, biasa dipanggil Rajwa, dari Prodi Adbis semester 6. Asalnya dari Aceh. Oh, oke, ada yang dari Sumatera. Selanjutnya boleh dari Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Alfebriani, biasa dipanggil Bunga, dari Prodi Administrasi Bisnis juga, dan asalnya itu dari Jambi. Oke, baik. Terima kasih Bunga. Selanjutnya Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Atia Balkis, biasa dipanggil Balkis dari Prodi S1 Akuntansi semester 6. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, mungkin ini Bu, mahasiswa-mahasiswa yang nanti akan bekerja sama dengan kita ya Bu ya, untuk kegiatan KKN tematik Pesona Pantai Selatan yang berada di ujung genteng nanti Bu. Itu mungkin selanjutnya dari Bu Runik, dipersilakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu mungkin Bu ya, agar teman-teman mahasiswa di sini bisa kenalan nih sama Ibu, mungkin ada yang belum tahu juga gitu ya. Dan boleh dilanjutkan mungkin nanti terkait dengan proker dan juga harapannya nanti hasil di sana seperti apa. Dipersilakan Bu Runik. Ya, terima kasih Mbak Isa, Pak Andi, dan teman-teman mahasiswa semua ya. Di sini ada bertujuh, sudah siap. Ini kalian siap, bener? Jadi yang ditanya kesiapannya dulu dong ya. Karena mungkin Mbak Ayu ya yang orang Sukabumi gitu. Sudah tahu ya bagaimana ujung genteng gitu ya. Yang pertama saya perkenalkan dulu, saya dengan Ibu Runik Mafiroh. Saya selaku Direktur SDG Center di Telkom University, sekaligus dosen ya di mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan dan metodologi kalau di Fakultas Industri Kreatif. Di sini ada yang dari industri kreatif nggak ya tadi ya? Oh ada ya. Kamu yang Mbak Tiara ya? Kamu dari prodi apa? Betul Bu, dari desain komunikasi visual. Oh dari DKV. Iya, Ya dari seperti lah DKV. ya sama saya. Kalau yang lainnya itu akuntansi sama adbis. Iya, betul. Ada 4 orang yang dari administrasi bisnis. Oh kalau Mas Restu? Adbis Bu. Adbis juga? Adbis juga, ya betul. Oh, adbis sama akuntansi karena kan menyesuaikan ya yang dikerjakan di sana gitu. Jadi teman-teman sebelumnya selamat ya buat yang terpilih di sini 7 orang dan kalian harus siap mental ya. Jadi khususnya siap body, siap mental. Kenapa? Karena di wilayah pesisir. Jadi di wilayah pesisir ini tidak sama dengan di Bandung. Kalau di Bandung kan dingin ya. Kalau di pesisir itu panas. Nah, daerah ini itu adalah daerah konservasi. Kalau konservasi artinya itu sangat dilindungi ya, tempatnya benar-benar dilindungi, masih alami gitu ya. Kalau kalian mau bikin
kayak Bali ya kayak Bali gitu. Tapi itu di pojokan gitu ya. Jadi di pojokan Pulau Jawa. Dan di sana nanti Mas Diki bisa join nggak? Biar sekaligus ngeliatin foto-foto. Nanti juga Mbak Isa akan ngasih tahu ya. Nah, nanti Mbak dan Mas, karena ini saya menunggu prodinya ya. Jadi karena di sini ada prodi akuntansi, ada prodi administrasi bisnis, ada DKV. Nah, nanti sesuai dengan ininya keahlian kalian masing-masing. Jadi nanti di sana itu sesuai keahlian. Jadi kalau kalian tahu di sana itu ada kantor, gitu ya, ada kantor untuk menjaga konservasi penyu. Ngerti ya penyu? Jadi penyu itu kayak beda ya dengan apa? Dengan istilahnya apa? Kalau di sini tuh penyu kura-kura beda ya dengan kura-kura. Karena kalau penyu ini penangkaran penyu, di situ tuh ada penangkaran penyu dan nanti kalian untuk kantornya itu kayak di tengah-tengah ya, yang memang ada penginapan, tapi nanti kalian nggak di situ. Karena nanti kalian akan dicarikan oleh Mbak Isa sama Pak Andi itu di warga biar gampang untuk mencari makan. Nah, karena apa? Kalau di situ lumayan gitu ya, lumayan agak jauh, tapi sangat indah gitu ya. Jadi selamatnya di sana itu sangat indah dan itu dari Pemprov itu menginfokan Mbak Isa kemarin juga ada DPR ya, DPR RI Komisi 10 itu di sana. Itu di sana itu rutin banyak bule ya. Jadi sekarang rutin udah banyak bule di sana ikut dalam penangkaran. Kalian pun nanti ikut di situ. Jadi ikut melakukan penangkaran ya di lokasi konservasi karena di situ mulai prosesnya itu mulai dari ngambilin telur, kemudian telurnya kayak ditetesin, kemudian ya dikubur gitu ya, kemudian ditetesin, kemudian masuk inkubasi, baru setiap sore hari itu kalian akan melepas. Nah, nanti kalau penyu boleh pakai tangan. Artinya kalian mulai difikirkan, di situ juga ada administrasi yang di sini admis dan untuk akuntansi itu boleh nanti dilihat seperti apa gitu ya, Mas dan Mbak. Di sana memang ada istilahnya kayak wisata ya, tapi wisatanya edu ekowisata gitu. Jadi edu ekowisata. Nah, nanti teman-teman yang DKV salah satunya nanti adalah di sana memerlukan Mbak, apalagi nanti bisa berbarengan ya, dibikin kelompok, itu memerlukan salah satu berita gitu Mbak. Jadi bikin video, bikin berita ke medsos, ke websitenya gitu ya. Nanti di situ sangat diperlukan. Nanti teman-teman administrasi bisnis sama khususnya nanti akuntansi sebentar ya, administrasi bisnis itu membantu bagaimana mengarsipkan data-data itu secara benar. Kalau bisa pakai digital gitu ya Mbak ya. Jadi karena di sana itu kita waktu itu ada sih dari Unpad, tapi jadi apa ya kurang cantik gitu loh Mbak. Jadi nanti tolong dibuatkan, kan ada tuh jenis kura-kura yang gede, tapi itu namanya beda-beda gitu. Nah nanti kalian bikin QR code aja gitu ya, diceritakan seperti apa gitu ya. Jadi pengarsipannya seperti apa, mengadministrasikannya seperti apa biar bagus. Terus mereka tuh kalau datang nanti sembari dicek ya, itu kurang ya untuk check in-nya ya Mbak Isa ya. Ini kemana dan kemana gitu. Nah ini bisa jadi teman-teman admis merancang mau seperti apa gitu ya. Itu yang anak DKV udah, admis sudah, sekarang akuntansi. Nah teman-teman di sana tuh masalahnya itu masih karena selama bayar gak sih Mas? Masuk tuh hanya retribusi aja. Nah, menurut saya enaknya seperti apa? Coba mulai hitung-hitungan, dibantu retribusi itu cucok enggak gitu ya istilahnya, cucok itu apa ya? Nutupin enggak dengan operasionalnya gitu. Di sana kalau padahal lumayan banyak ya yang datang kalau sore.
Nah, nanti teman-teman akuntansi itu bisa sudah membantu menghitung juga secara bukan hanya hitungan duitnya saja, tapi secara beban dan sebagainya. Gitu bisa ya? Kebayang ya? Jadi karena kan ada listrik, kemudian pengeluaran air gitu. Nah, terus ada yang ngejaga, meskipun ada dari anggaran APBN, itu kira-kira potensi-potensi apa yang bisa menambahkan income, karena ini ngomongin sustainability. Pasti di teman-teman akuntansi udah dapet ya. Jadi bagaimana keterkaitan dengan sustainability. Jadi gimana biar tetap sustain. Mas, ada nggak foto-foto ininya? Nah, biar kebayang istilahnya, kalau selama ini cuma lihat doang ya, ikut retribusi, itu mau masuk ke ruangan apapun, mau ikut apa ngelepas penyu itu masih satu data gitu. Nah, ini tuh setiap sore ya, Mbak, ngelepasin penyu itu setiap sore. Nanti Mas dan Mbak yang akuntansi pun itu bisa ngedeteksi data si penyunya ya. Jadi penyu yang keluar berapa, nanti yang kira-kira hidup berapa gitu ya. Nanti juga bisa menjadi hitung-hitungan. Karena kita itu digital, jadi nanti minta tolong nanti dibuatkan cara digital juga dan nanti bisa bareng-bareng ya Mbak Isa ya. Nanti dengan teman-teman yang ada di konservasi penyu di ujung genteng. Dan nanti di Mas Restu dan depan akuntansi juga bisa gitu membantu menghitungkan gitu ya, contoh ke UMKM di situ gitu. Nah, itu seperti apa gitu ya, karena yang jualan nggak banyak juga gitu ya. Penginapan tuh hanya weekend gitu ya, kalau penuh tuh kalau weekend libur panjang gitu. Itu baru penuh. Nah, itu seperti apa hitung-hitungannya gitu ya, Mas dan Mbak. Dan bukan hanya itu sebenarnya, tapi banyak lagi kayak pendataan hewan, keanekaragaman hayati yang ada di sana. Jadi Mas dan Mbak di sana nggak boleh sembarangan. Ya pergi sendiri gitu ya ngelamun itu jangan ya. Karena di sana dikelilingi hutan, masih ada hutan pantai. Itu di hutan pantai itu masih ada itu ya macan kumbang. Nah, itu di sana masih ada macan kumbang ya. Jadi jangan pergi-pergi jauh-jauh gitu ya. Harus menginfokan kemana dan sebagainya. Gitu. Tapi nggak seserem itu. Bagus sih, lokasinya bagus. Ya, cantik gitu ya. Apalagi kalau di sunset ya. Itu cantik banget. Nah, itu silakan nanti. Banyak bule sekarang di sana sudah mulai ada yang untuk itu ya surfing juga, itu ada yang untuk surfing juga di dekat-dekat sini. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek mana yang menjadi tantangan hambatan gitu ya dari pengelolaan ini tuh seperti apa gitu ya. Jadi nanti membantu teman-teman membantu pengarsipan yang ada di sana karena saya rasa kurang bagus. Kalau untuk retribusi itu perlu dibicarakan ya, apakah bisa pakai QR code gitu ya, atau pesen duluan untuk tiketingnya gitu. Jadi nanti perlu kalian mengusulkan, oh iya untuk masuk, kalau mau ikut nyebarin aja bayar berapa, tapi kalau mau ke ruangan berapa gitu. Tapi di ruangan itu kan harus menarik juga ya, bukan hanya penyu yang ditaruh gitu, tapi perlu ada info-info lebih lanjut yang nanti ini menjadi teman Mbak Tiara ya di DKV yang ini yang membuat. Nah, nanti kita jadwalkan ya Mbak Isa kali ya. Sebelum teman-teman terjun ke sana, kita jadwalkan sama siapa Diki? Mas siapa? Ada sih. Nanti kita jadwalkan Zoom ya Mbak. Biar nanti Mas Diki biar ngechat. Oh ini mau ke sana tuh prodi ini gitu. Jadi biar kebayang gitu ya apa yang mau dilakukan biar cocok gitu. Jadi mereka ada yang kurang di mana biar cocok seperti itu dan nanti kita akan Andika ya. Nanti kita
temenin ya ke sana Pak Andi. Jadi kalian mau gantung ya, nanti di sini ada yang mau bawa motor, mungkin Mbak Aulia kan deket tuh, Mbak Ayu ya, rumahmu Sukabuminya mana? Di kotanya, Bu. Oh di kota. Kalau Mas Sultan sama Mas Firdaus orang mana? Aku orang Tangerang, Kak. Oh, Mas Firdaus? Saya dari Bandung, Bu. Oh dari Bandung. Iya. Oh, Kak, ibu-ibu. Tapi nggak apa-apa lah dipanggil Kak gitu ya. Nah, nanti ada yang bawa motor. Karena kalau enggak lumayan. Tapi dari warga katanya bisa menyewakan. Kecuali kalau kalian mau hidup sehat ya. Jadi jalan pagi, kemudian jalan sore, itu nggak apa-apa gitu. Ya setidaknya ada ada motor itu lebih nyaman gitu untuk di sananya kalian ya. Jadi nanti di sana nanti lebih lanjut oleh Mbak Isa. Nanti beberapa pekerjaan itu di situ. Kalau KKN di situ ya, itu di konservasi itu seperti itu Mbak. Meskipun banyak sih data-data dan sebagainya, pasti nanti orang akuntansi bukan hanya itu. Tapi harapannya kalian harus membuat untuk report istilahnya satu produk ya. Atau gimana ya Mbak Isa? Satu produk ataupun seperti apa gitu ya, satu program untuk di-report sesuai dengan prodi kalian masing-masing, keahlian kalian masing-masing. Jadi jangan lupa, karena kan kalian nanti mau kerja dan sebagainya, ini menjadi portofolio yang bagus. Jangan lupa dikasih yang namanya sustainability. Ya, jadi sustainability itu kata kunci, kemudian eco itu kata kunci, konservasi. Jadi karena kalian di kawasan konservasi ya, jadi itu harus masuk di dalamnya sama ini ya keilmuan kalian. Jadi keilmuan kalian mau seperti apa, mau bikin apa programnya. Nah itu jangan lupa. Nah di sini udah ada juga nanti yang menjadi dosen ya, Mbak ya, yang bertanggung jawab ya. Halo Pak Arif, nanti yang bertanggung jawab ya. Tujuh mahasiswa di ujung genteng. Jadi itu dekat Ciletuh. Dengar nggak? Itu UNESCO. Jadi ininya UNESCO ya. Jadi nanti kalian juga bisa kalau lagi libur gitu ya, bisa ke Ciletuh nggak begitu jauh. Jadi sekitar sama nih Diki jam itu kalian bisa ke Ciletuh. Kalau untuk wisata alam, untuk kalian yang kena mental health, nah di situ tempatnya untuk ini ya berobat gitu ya. Untuk healing ya Bu ya. Untuk healing sekaligus ini, tapi ya sepi gitu ya. Kalian yang ingat, jangan sampai kalian balik dan sebagainya jauh loh ya. Jadi kalian kalau jauh kemana-mana harus lapor. Utamanya harus lapor Pak Arif sama Mbak Isa sama Pak Andi. Itu harus lapor ke saya gitu ya, nanti dibikin grup. Harus lapor, kenapa? Karena jauh. Jadi susah untuk balik. Kecuali Mbak Ayu gitu, dijemput orang tuanya gitu ya, nanti bisa pada nebeng gitu ke situ. Karena itu jauh loh ya, jadi harus persiapan. Tolong dipersiapkan benar-benar secara fisiknya. Kalau kalian punya penyakit dan sebagainya, obat-obatan karena jauh dari apotek gitu ya. Ini yang perlu digarisbawahi. Indomaret ada nggak Bu? Ada. Indomaret mah. Ikan ada nggak Bu? Banyak gitu ya. Kalau kalian mau Bu nyari ikan bakar ada gitu. Cuman kalau untuk obat-obatan kalian harus prepare gitu ya. Kalau orang jual baju ada sih, tapi baju pantai gitu kan. Nah ini yang perlu kalian siapkan ya. Jadi harus jaga nama baik alma mater. Jadi kuatkan lagi, dipikirkan kira-kira program kalian mau seperti apa. Bayangannya seperti itu. Jadi ada yang kantor, itu ada, untuk data dan sebagainya ada, nanti bisa dibantu. Kalau bisa karena kita di Telkom, itu terkenalnya adalah digital ya, teknologinya. Nah buatkanlah yang mudah gitu ya, nanti VLOOKUP dan sebagainya gitu ya, pasti teman-teman akuntansi Adbis bisa gitu. Jadi dari saya seperti itu Mbak Isa, nanti kita jadwalkan dengan
Mas Mahardika ya untuk biar tahu gitu kira-kira seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Runik. Nah, mungkin itu tadi penjelasan ya dari Bu Runik. Kemudian izin menambahkan juga seperti yang sudah diinformasikan di awal nih teman-teman, karena pelaksanaan ini kan ada 1 semester. Nah, untuk 1 bulan di awal ya Bu ya, nanti itu kita akan koordinasi secara offline dulu nih kita bersama gitu ya, mungkin nanti dengan Bu Runik juga, dan nanti mungkin online-nya untuk Mas Mahardikanya Bu ya. Nah, nanti jadi kita akan bikin lah ini program apa saja nih nanti teman-teman gitu, dan jangan lupa pastinya disesuaikan dengan keahlian dari prodi masing-masing gitu. Oke, selanjutnya nih mungkin saya mau perkenalan diri juga nih ya. Di sini sudah ada Pak Arif Budiman ya, selaku Kaprodi dari S1 Desain Komunikasi Visual, dan juga nanti sekaligus menjadi pembimbing akademik dari teman-teman di sini. Selamat pagi Pak Arif. Pagi Bu Isa dan pagi juga Bu Runi serta Pak Andi dan teman rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan Perkenalan programnya diri terlebih dahulu mungkin Bapak. kan sudah tadi. Mungkin harapannya gimana nih Pak menanti Oh, menjadi harapannya pembimbing akademik? ya programnya berjalan dengan lancar lah ya ini karena udah di-set dan memang banyak hal yang positif dari kegiatan hal ini gitu. Jadi mudah-mudahan semuanya dapat bisa memahami kegiatannya, kompetensi setiap mahasiswa juga bisa dikeluarkan berdasarkan bidang kompetensinya gitu. Jadi kita ini benar-benar untuk membangun hal yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, jadi teman-teman nanti kita juga teman-teman di sini kalau misalkan ada kendala gitu ya, atau misalkan butuh masukan dan lainnya, nanti silakan teman-teman bisa koordinasikan dengan Pak Arif ya, selaku nanti jadi menjadi dosen pembimbing akademik seperti itu. Izin ya juga Bu Runik dan Pak Arif, kemudian Pak Andi, mungkin saya mau share screen dulu ini untuk pembekalan nanti secara umum ya untuk pelaksanaan KKN tematik Zona Pantai Selatan. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, jadi untuk latar belakangnya, jadi Kabupaten Sukabumi ini memiliki potensi wisata pesisir yang sangat besar, khususnya di kawasan Pelabuhan Ratu dan juga Pantai Ujung Genteng. Potensi ini tuh meliputi wisata alam, kemudian tadi seperti yang sudah dijelaskan ada konservasi penyu, perikanan, serta ekonomi kreatif masyarakat pesisir di sana. Nah, namun nih dalam pemanfaatan potensi tersebut masih belum optimal ya teman-teman ya, baik dari segi pengelolaan wisata, kemudian promosi digital, hingga keterlibatan masyarakat lokal. Nah, karena dari itu nanti teman-teman di sini diharapkan hadir ya sebagai bentuk kolaborasi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mengembangkan wisata pesisir secara berkelanjutan, inovatif dan pastinya berbasis teknologi serta partisipasi masyarakat. Tujuannya apa sih? Tujuannya mungkin tadi juga sudah diinformasikan oleh Bu Runik secara detail ya untuk masing-masing program studi. Mungkin ini untuk keseluruhannya yaitu meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata di Pelabuhan Ratu dan juga Pantai Ujung Genteng, kemudian mendukung promosi dan branding destinasi wisata pesisir melalui media digital, mendorong penguatan ekonomi kreatif masyarakat pesisir melalui program inovatif mahasiswa tentunya, kemudian menumbuhkan kesadaran konservasi lingkungan pesisir, khususnya ekosistem laut dan penyu yang tadi juga teman-teman sudah lihat ya, gambar yang sudah di-share gitu oleh Mas Diki dan juga yang diinformasikan oleh Bu Runik di bagaimana tempat dari konservasi penyu sendiri di sana. Lalu kemudian yang terakhir, memberikan pengalaman pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat bagi mahasiswa secara multidisiplin. Waktu dan lokasinya selama 1 semester ya, dari bulan Februari sampai Juni. Kemudian lokasi kegiatannya ada di Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi. Nah, mungkin ini yang perlu menjadi catatan nih untuk teman-teman dan perhatian juga. Apa sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama gitu ya, untuk yang do-nya, yang pasti teman-teman di sini harus membuat laporan rencana kegiatan serta laporan pelaksanaan kegiatan. Nah, nanti teman-teman di sini akan kita inputkan ke dalam SIMKA ya. Kalian pasti udah tahu nih SIMKA itu apa. Nah, nanti teman-teman secara aktif tetap harus mengisi logbook mingguan dan juga laporan bulanan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu pengarahan, pembimbingan, dan
pengawasan pelaksanaan KKN. Jadi nanti teman-teman di sana jangan lupa untuk terus mengikuti arahan, mengikuti bimbingan juga dari dosen pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing akademik, dan juga tetap nanti akan diawasi untuk pelaksanaan kegiatan KKN ini. Yang ketiga, tentunya teman-teman di sini harus menjaga nama baik. Entah itu nama baik personal, pribadi kalian sendiri, maupun nama baik universitas gitu ya. Karena kan kalian ke sana membawa alma mater kampus gitu ya, Telkom University. Dan juga pastinya di sini teman-teman harus melihatkan personal branding kalian sendiri nih. Jangan sampai nanti teman-teman saat di sana ternyata nama baik kalian gitu ya tercoreng gitu ya, atau misalkan jelek lah karena melakukan sesuatu hal yang buruk seperti itu. Kemudian yang 4 di sini mengikuti semua kegiatan atau prosesi. Nah, seperti ini mengikuti pembekalan, kemudian nanti juga setiap ada pertemuan teman-teman harus ikut, kemudian nanti pengantaran dan penyambutan, kemudian nanti juga akan ada monitoring dan evaluasi, kemudian juga ada penutupan ya untuk penyampaian hasil akhir, dan nanti jika misalkan ada kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi tempat teman-teman KKN, itu juga harapannya teman-teman semua mengikuti kegiatan dan prosesi tersebut. Kemudian yang kelima, tetap di lokasi KKN itu selama kegiatan, yaitu selama, berarti kalau misalkan kita sebulan di Telu dulu, nanti selama 3 bulan di sana gitu ya. Karena di sana itu lokasinya seperti yang tadi sudah diinformasikan itu sangat jauh gitu ya. Kalau misalkan memang ada yang ingin membawa motor, nanti boleh informasikan dulu, atau misalkan nanti bisa juga kalau misalkan takut jauh atau bagaimana, nanti di sana juga biasanya kalau kata Mas Mahardikanya, teman-teman bisa pinjam motor dari warga sekitar gitu. Jadi nanti teman-teman gimana komunikasinya aja gitu ya. Kemudian yang keenam, tetap menjaga kelengkapan dan keutuhan atribut. Kemudian yang ketujuh, menjaga seluruh barang universitas dan pribadi seperti apa. Misalkan nih nanti teman-teman butuh sesuatu ya, atau sesuatu barang gitu ya. Nanti misalkan kita akan bawakan gitu, akan kita pinjamkan. Nah, itu nanti mohon untuk dijaga seluruh barang-barangnya. Apalagi barang-barang pribadi, jadi jangan sampai nanti di sana ada barang-barang yang hilang gitu ya, nanti jadi miskomunikasi juga gitu ke warganya. Mungkin seperti itu. Kemudian down-nya, apa sih yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Yang pertama tentunya pencemaran nama baik. Entah itu seperti yang tadi saya bilang, pencemaran nama baik personal ya, pribadi kalian, ataupun pencemaran nama baik dari Universitas Telkom sendiri. Kemudian yang kedua, berpolitik praktis, unjuk rasa, campur tangan, pilkada atau pilkades. Nah, teman-teman di sini diharapkan untuk tidak ikut campur seperti itu gitu ya, untuk seluruh politik yang terdapat di sana gitu. Jadi teman-teman di sini mohon untuk tetap bersikap netral begitu. Kemudian yang 3, perbuatan melanggar hukum atau norma kesusilaan. Kami yakin di sini mahasiswa juga sudah dewasa ya, teman-teman di sini sudah sebagai mahasiswa pasti sudah tahu mana hal yang baik dan mana hal yang benar gitu. Jadi diharapkannya di sini teman-teman jangan sampai untuk melakukan hal-hal tercela seperti itu gitu. Kemudian yang keempat, menggunakan wewenang di luar status mahasiswa KKN. Teman-teman nanti di sana itu statusnya adalah mahasiswa KKN tematik Telkom University. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di sini misalkan punya jabatan gitu ya, atau hal-hal lain gitu di luar itu, nah jangan sampai diikut sertakan atau dijadikan sebagai itu status teman-teman di sana gitu ya. Jadi tetap teman-teman statusnya di sana sebagai mahasiswa KKN tematik dari Telkom University. Kemudian yang kelima, memalsukan stempel atau tanda tangan. Semisal teman-teman kan butuh laporan gitu, butuh tanda tangan, kemudian ada cap dan lain-lain, entah itu dari pihak konservasi penyunya gitu ya, atau mungkin dari Pak Arief atau mungkin dari Bu Runik. Teman-teman di sini jangan mencoba-coba ya untuk memalsukan tanda tangan. Semisal aduh tapi lama banget nih dapat tanda tangannya. Nah, nanti follow up aja atau boleh infoin, nanti kami bantu follow up. Jangan sampai nanti teman-teman di sini ada pikiran gitu ya untuk memasukkan tanda tangan. Seperti itu. Oke, nah kemudian juga etika pergaulan mahasiswa. Kami percaya gitu ya teman-teman di sini yang terpilih ini pastinya sudah mengetahui apa itu etika pergaulan, kemudian juga tata krama gitu ya. Mungkin
adab atau misalkan tata krama di Bandung, entah di kampus atau mungkin di daerah asal kalian, itu pastinya berbeda dengan apa yang ada di daerah yang nanti akan teman-teman laksanakan KKN-nya di ujung genteng itu. Ya, jadi nanti mohon teman-teman punya kebiasaan sopan santun gitu ya, yang bisa disepakati dalam lingkungan pergaulan antara warga di sana, masyarakat setempat, kemudian juga mungkin ada dinas-dinas terkait dan juga teman-teman mahasiswa. Nah, ini mungkin contoh pergaulan atau etika mahasiswa ya. Yang pertama itu tidak merokok di rumah yang pemiliknya tidak merokok. Nanti kan teman-teman akan diberikan tempat tinggal. Jika ternyata tempat tinggalnya bersama dengan yang pemilik rumah, jika misalkan pemilik rumahnya itu tidak merokok, dimohon untuk tidak merokok di dalam rumah itu, gitu ya. Kita menghargai pemilik rumah yang ada gitu. Kemudian yang kedua, berbicaranya tidak tergesa-gesa, dan kemudian saat berbicara tidak meletakkan tangan di pinggang seolah menantang. Itu kan kayak gitu, nggak boleh ngomong ini kayak begini nih, gitu. Nanti terkesan sombong, angkuh, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, di daerah pedesaan ini dilarang untuk berpakaian rok mini ya, ataupun hal-hal yang mungkin kurang pantas lah di sana gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau beli sayur atau misalkan mau beli minum keluar gitu ya, mau pakai baju tidur, sebenarnya nggak apa-apa, tapi nanti tolong baju tidurnya ya yang sepantasnya aja gitu. Kemudian yang keempat, hindari jam karet atau jam molor. Kemudian yang kelima, menyapa seyogyanya dengan menyebut panggilan keluarga seperti Pak, Bu, Mas, Mbak, Kang, Teh, dan lain-lain. Jadi jangan sampai panggilan-panggilan kasar-kasar kepada teman-temannya itu nanti dibawa ke situ, jangan ya. Nah, kemudian yang keenam, itu membuang sampah pada tempatnya. Karena tadi itu pesisir pantai ya, sebenarnya di sana itu masih bersih, sampahnya juga jarang lah kita melihat sampah. Jangan sampai nanti teman-teman datang ke sana, ternyata teman-teman meninggalkan sampah gitu. Jadi membuat lingkungan di sana itu tercemar, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, meski mahasiswa membawa banyak ilmu dan pendanaan, mohon untuk tetaplah rendah hati dan juga sopan santun. Walaupun misalkan teman-teman merasa, nih aku dari Telkom University, atau misalkan teman-teman ternyata dari segi materi lebih tinggi gitu ya dari warga-warga di sana, mohon untuk jangan sombong gitu ya, tetap kita rendah hati, tetap kita membaur bersama warga-warga di sana. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir ini, jika membeli makanan dari luar tempat tinggal, usahakan sesekali juga membawakan untuk tuan rumah sebagai bentuk rasa berbagi. Karena nanti kan di sana teman-teman pastinya punya banyak lingkungan baru gitu ya, jangan sampai teman-teman makan sendiri nih, tapi ternyata yang punya tuan rumah itu cuma ngeliatin aja gitu, atau misalkan ditawarin aja dulu gitu ya, kayak gitu mungkin. Mungkin itu pembekalan kalau dari kami, dari BPA. Jika misalkan ada penjelasan yang kurang jelas gitu ya, atau misalkan ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh silakan bertanya langsung di sini. Mungkin mau ke Bu Runi, ke Pak Arief, atau mungkin ke Pak Andi atau saya. Boleh silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Oke, nanti mungkin Pak Arief dan Bu Runik akan saya undang ya, Bapak Ibu izin akan saya undang ke WhatsApp grup kami. Nanti di sana kita akan berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan KKN tematik ini. Mungkin saat ini dari teman-teman bisa koordinasi juga dengan dosen wali dan juga Kaprodi, kemudian sudah bisa mulai searching-searching terkait dengan konservasi penyu yang tadi sudah diinformasikan oleh Bu Runik, seperti itu ya. Jadi sudah ada gambaran mau mengerjakan apa, memberikan ide apa. Jadi nanti di minggu ini pastinya kita akan ketemu gitu ya. Itu diharapkan teman-teman sudah dapat hasilnya, atau misalkan sudah dapat ide-ide yang akan dilakukan nanti di sana. Seperti itu mungkin dari saya. Mungkin kalau dari Pak Andi atau Bu Runik ada tambahan sebelum diakhiri pembekalan hari ini? Ya, mungkin kalau dari saya seperti tadi yang Mbak Isa sampaikan gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa harap menjaga tata keramanya, kemudian juga pakaiannya juga, kemudian juga saling menghormati gitu ya di sana. Jangan membuat masalah yang akan berakibat untuk menghambat kegiatan dari KKN tematik ini gitu ya. Kemudian juga untuk apa namanya, rancangan untuk kegiatannya juga mohon untuk segera dibuat gitu ya, agar dapat cepat di apa namanya. Jadi misalnya nanti kalau ada
harus ada revisi-revisi, jadi bisa lebih cepat gitu untuk diperbaiki. Mungkin itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Andi. Kalau dari Bu Lunik, ada lagi, Bu, atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak. Kalau begitu, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bu Runi, kemudian kehadiran Pak Arief, Pak Andi, dan juga rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN tematik ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanyakan saja di grup yang sudah dibuatkan ya. Seperti itu. Mohon izin kami pamit gitu ya dari kami dari BPA, kemudian dari SDGs, di sini juga ada Mas Diki gitu ya. Mohon izin pamit untuk kegiatan selanjutnya atau informasi selanjutnya akan disampaikan lebih lanjut di grup. Mungkin segitu saja pembekalan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, makasih Bu, makasih Pak. Salam, terima kasih ya. Terima kasih, Bu Runi, Pak Iing. Ya. Selamat. Ya, dadah. Assalamualaikum. Salam.